Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hendra Komara, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Pasonopot Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mendemonstrasikan secara kontekstual pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya pahami dan sudah diimplementasikan di sekolah saya. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah berfokus dan berpusat kepada murid. Pendidikan yang didominasi oleh guru saat ini itu sudah bukan zamannya lagi, di mana saat ini siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuannya secara merdeka, tidak terfokus pada apa yang disampaikan oleh guru. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara di mana hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik dan sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, membangun semangat ing ngadio mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembang anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan anak di sekolah tak lepas dari peran guru yang bertugas, merawat, dan menuntun kepada anak didik. Proses pendidikan melalui program Merdeka Belajar dengan memperhatikan 7 profil pelajar Pancasila serta kodrat alam dan juga kodrat zaman untuk mempersiapkan terciptanya pelajar-pelajar Pancasila. Salah satunya adalah mempersiapkan guru untuk menjadi agen transformasi pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak diam, tetapi harus selalu berubah ataupun dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi alam, peserta didik, dan kondisi zaman ataupun saat ini. Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan asas trikon dari Ki Hajar Dewantara. Asas trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas merupakan pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik, karena suatu kondisi yang baik tidak akan mudah dicapai dalam waktu yang singkat. Mulai perencanaan yang dilanjutkan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat. Saya memvisualisasikan di mana kontinuitas ini seperti jalan, yang dimana jalan itu sekalipun terputus, tapi tetap ada jalan lain untuk menuju kepada suatu tempat. Tantangan dan rintangan sudah pasti ada, namun guru dan siswa hendaknya fokus kepada proses dan tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya adalah konvergensi, merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar daerah atau luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki saat ini. Seperti di masa ini, era digital yang telah memudahkan para guru dan juga siswa untuk dapat mempelajari berbagai informasi pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Saya memvisualisasikan konvergensi ini seperti sebuah komputer yang terhubung dengan internet, sekalipun kita duduk di atas meja dengan sebuah komputer, tapi bisa menjelajah dunia, mengamati berbagai hal, dapat mengadaptasi berbagai metode pembelajaran yang dilakukan oleh negara lain. Yang terakhir adalah konsentris, merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri, karena tujuan utama pendidikan kita adalah menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budaya sendiri. Kita boleh mempelajari atau menggunakan teori atau dasar pendidikan dari bangsa lain, namun harus kita sesuaikan dengan budaya daerah agar memperoleh kemajuan yang sesuai dengan harapan. Saya memvisualisasikan seperti seorang anak yang memberi salam atau salaman kepada orang tua. Artinya, bagaimanapun konsep pendidikan ataupun pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru, tetap akhlak, sikap baik harus tertanam dalam diri siswa. Berikut demonstrasi kontekstual yang sudah saya lakukan di sekolah. Pertama, melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat siswa. Seperti hal yang dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara,
bahwa setiap siswa punya kodrat alam dan juga kodrat zaman. Maka saya harus terus membimbing siswa di sekolah, diantaranya melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk dapat menemukan potensi dirinya sehingga dapat berguna untuk kehidupan dan kebahagiaan di kemudian hari. Berikutnya adalah pengembangan melalui pengembangan sikap religius, sopan santun, dan pengembangan karakter lainnya, di mana setiap hari Jumat mengadakan kegiatan Jumat religius, kegiatan ceramah yang diikuti oleh seluruh siswa dan dipandu oleh siswa, diantaranya kegiatan infak dan juga sodako, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai spiritual keagamaan, kesetiakawanan, dan kebersamaan antar sesama, dan juga kepada Sang Pencipta. Berikutnya adalah pengembangan kreativitas siswa. Siswa dipersilakan untuk mengembangkan berbagai kecakapan yang ada dalam dirinya, pengembangan jiwa kewirausahaan, pengelolaan suatu kegiatan ataupun organisasi, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana kreativitas mereka dalam menumbuhkan dan melatih skill yang dia miliki. Terakhir adalah dengan adanya membangun kolaborasi yang positif bersama dengan orang tua. Orang tua merupakan fasilitas pendidikan utama di keluarga. Dengan adanya kolaborasi ini, maka diharapkan visi dan misi pengembangan karakter siswa dapat berjalan dengan baik. Setiap rencana yang dilakukan oleh guru diketahui oleh orang tua, dan sebaiknya apapun yang dilakukan oleh orang tua kepada siswanya dapat diketahui oleh guru, sehingga kerjasama yang baik maka insya Allah dapat menghasilkan pola pendidikan dan pengajaran yang baik. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah dilakukan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.